Bayangkan saudaraku, besok pagi saat kita terbangun, tiba-tiba saja semua gelar di depan nama kita itu hilang. Kursi jabatan yang selama ini kita banggakan kosong. Tidak ada lagi orang yang membungkuk hormat atau sekedar mencari muka pada kita. Di saat dunia itu runtuh, jujurlah, masihkah kita merasa berharga? Coba rasakan keheningan itu. Lorong-lorong yang biasanya ramai dengan orang-orang yang mencari perhatian kita, mendadak berubah menjadi sunyi senyap. Ponsel yang biasanya bergetar tanpa henti karena urusan dunia, kini hanya tergeletak bisu, dingin. Tidak ada lagi panggilan bapak, ibu, bos, atau ketua yang selama ini jadi asupan utama bagi rasa percaya diri kita. Aku ingin kita berdiri di depan cermin saat itu juga. Lihatlah baik-baik pantulan sosok di sana. Tanpa seragam mahal, tanpa lencana di dada, tanpa kunci mobil mewah yang biasa tergeletak di atas meja. Siapa sebenarnya orang itu kalau semua atribut itu dilepas? Seringkali, kita ini terlalu sibuk menjahit jubah kehormatan, sampai-sampai kita lupa kalau kulit kita sendiri sebenarnya sedang kedinginan. Kita merasa besar karena kursi yang kita duduki itu tinggi. Padahal, saat kursi itu ditarik sedikit saja, kita langsung terjatuh. Kenapa? Karena kaki kita ternyata tidak pernah benar-benar kuat menapak di tanah. Pernahkah kita merasa takut? Takut kalau orang-orang akhirnya tahu bahwa di balik jabatan mentereng itu, kita ini hanyalah manusia biasa. Manusia yang penuh luka, yang sering merasa kesepian, dan terkadang kita pun sebenarnya tidak tahu arah. Inilah jebakan halusnya, saudaraku. Kita sering tertukar antara siapa diri kita dan apa yang kita miliki. Kita mengira harga diri adalah soal seberapa banyak orang yang mengenal nama kita. Padahal, harga diri yang sejati itu akan tetap ada, bahkan meski dunia melupakan nama kita sama sekali. Mari kita jujur pada diri kita sendiri. Jika hari ini semua topeng itu dilepas secara paksa oleh takdir, apakah kita akan merasa hancur karena kehilangan identitas? Atau justru kita merasa lega? Lega karena akhirnya beban berat itu benar-benar terangkat dari pundak kita. Di bagian ini, aku ingin kita merenung sejenak. Karena perjalanan untuk menemukan diri yang sebenarnya, itu tidak dimulai dengan menambah pencapaian baru, tapi dimulai dengan keberanian untuk mengakui, aku bukanlah jabatanku, aku bukanlah hartaku, dan aku adalah bukan apa yang orang katakan tentang aku. Lantas, jika semua itu bukan kita, lalu siapakah kita yang sebenarnya di mata Sang Pencipta? Pernahkah saudaraku merasa, meskipun raga ini sudah beristirahat cukup lama, namun saat terbangun, ada sesuatu di dalam sana, jauh di dalam batin kita, yang tetap terasa sangat lelah. Bukan lelah fisik karena peluh di bawah terik matahari ya, tapi lelah batin yang rasanya berat sekali untuk kita jelaskan pada dunia. Coba bayangkan, kita sedang berdiri di tepian pantai. Di bawah sinar mentari yang menyengat, kita menghabiskan waktu berjam-jam memeras seluruh energi kita, hanya untuk membangun sebuah istana pasir yang megah. Kita rapikan setiap sudutnya. Kita pastikan menaranya berdiri tegak, dan kita jaga sedemikian rupa agar terlihat sempurna di mata setiap orang yang lewat. Kita memang senang saat mereka berhenti sejenak memuji betapa hebatnya tangan kita. Tapi di balik pujian itu, jujur saja, punggung kita pegal, tangan kita luka, dan hati kita sebenarnya dipenuhi kecemasan yang luar biasa. Kita cemas kalau ada ombak kecil yang datang, atau ada kaki yang tidak sengaja menginjaknya. Lalu dalam sekejap, segalanya rata kembali dengan tanah. Itulah gambaran hidup kita saat ini, saudaraku. Tanpa kita sadari, kita terjebak dalam perlombaan membangun istana kartu nama. Kita menghabiskan seluruh energi kita hanya untuk memoles citra. Kita mengejar jabatan agar dipandang berwibawa. Kita mengumpulkan barang mewah agar dianggap sukses. Dan kita selalu memakai topeng orang hebat setiap kali melangkah keluar rumah.
Kita merasa jika kita tidak punya atribut itu semua, kita bukan siapa-siapa. Tapi, coba tanyakan pada hati kecilmu. Bukankah menjaga agar istana itu tetap berdiri adalah hal yang sangat melelahkan? Lihatlah ke dalam hati kita yang paling dalam. Di tengah riuhnya tepuk tangan dan pujian manusia, pernahkah kita merasa sangat kesepian? Pernahkah kita merasa bahwa sosok yang dipuji orang-orang itu bukanlah diri kita yang sebenarnya? Kita terlalu sibuk menjadi seseorang demi pengakuan dunia, sampai-sampai kita lupa bagaimana rasanya menjadi diri sendiri di hadapan Sang Pencipta. Kita perlahan memudar, tertutup oleh gemerlapnya jabatan dan embel-embel gelar yang kita agung-agungkan. Kita takut, saudaraku. Kita takut kalau topeng ini dilepas, orang tidak akan lagi mencintai kita. Kita takut kalau jabatan ini hilang, harga diri kita akan ikut runtuh. Akhirnya, kita terus berlari dalam putaran roda yang tidak pernah berhenti, mengejar validasi dari manusia yang hatinya sendiri pun seringkali berubah-ubah. Padahal, coba kita renungkan sejenak. Sekuat apapun kita menjaganya, istana pasir itu tetaplah pasir. Dan sehebat apapun jabatan kita, suatu saat nanti, nama kita hanya akan tertulis di atas nisan yang membisu. Lalu apa yang tersisa dari kita jika semua atribut itu dicopot paksa oleh waktu? Saudaraku, mari kita sejenak ya, membuka sedikit saja tabir di hati kita, dan mencoba melihat hidup ini dari sudut pandang yang jauh lebih jernih. Bayangkan, jabatan yang mungkin selama ini kita kejar setengah mati, gelar yang kita pajang dengan begitu bangga, hingga pengaruh yang membuat orang lain menunduk saat kita lewat. Coba bayangkan, semua itu sebenarnya hanyalah sehelai pakaian. Ya, hanya pakaian pinjaman. Saat kita memakainya, kita memang merasa gagah kan? Kita merasa berkuasa, kita bahkan seringkali merasa bahwa pakaian itu adalah diri kita yang sebenarnya. Padahal, pakaian tetaplah pakaian. Dia tidak akan pernah menyatu dengan kulit kita. Dia hanya menempel, dan suatu saat, dia memang harus dilepas. Pernahkah kamu merasa saat pakaian itu masih baru dan mengkilap, semua orang seolah mendekat? Tapi, aku ingin kamu melihat lebih dalam lagi. Jauh lebih dalam. Apa yang akan terjadi saat badai kehidupan tiba-tiba datang tanpa mengetuk pintu? Mungkin badai itu berupa surat pemecatan, kegagalan bisnis yang pahit, atau sekedar usia yang perlahan memaksa kita untuk pensiun dan akhirnya menepi. Di saat itulah, pakaian yang dulu kita banggakan itu mulai terlihat lusuh, robek satu persatu, dan akhirnya ia terlepas sepenuhnya dari tubuh kita. Di momen itu, seringkali kita merasa hancur, kita merasa telanjang, kecil, dan seolah tidak berarti lagi. Kita mulai bertanya-tanya, siapa aku sekarang kalau aku bukan lagi seorang pemimpin? Siapa aku kalau aku tidak lagi punya uang dan kuasa? Tapi saudaraku, disinilah letak keindahan dari rahasia langit. Justru, saat semua atribut itu dicopot paksa oleh waktu, saat kita merasa telanjang di hadapan Sang Pencipta, disitulah kita akan menemukan sesuatu yang selama ini tertutup oleh ego kita sendiri. Coba rasakan, jauh di dalam dadamu, ada sebuah inti cahaya yang tidak akan pernah redup. Cahaya itu tidak butuh stempel jabatan untuk bisa bersinar. Ia tidak butuh tanda tangan di atas materai hanya untuk sekedar diakui. Itulah diri kita yang asli. Seorang hamba yang dicintai Tuhannya bukan karena apa yang ia pakai, tapi karena siapa ia di balik pakaian itu. Kita seringkali terlalu sibuk menyetrika pakaian pinjaman kita agar terlihat sempurna di mata manusia, sampai kita lupa merawat jiwa yang akan kita bawa pulang ke haribaannya.
Padahal, saat badai itu menyisakan kita tanpa apa-apa, cahaya itulah yang akan menuntun kita pulang. Kita tidak perlu menjadi sesuatu untuk menjadi berarti, karena baginya, keberadaan kita saja sudah merupakan sebuah anugerah yang tak ternilai. Lalu, masihkah kita harus menangisi pakaian yang memang sejak awal bukan milik kita? Saudaraku, jika selama ini kita merasa begitu berat untuk sekedar melangkah, hanya karena beban nama besar yang kita pikul di pundak kita, maka mungkin inilah saatnya. Saatnya kita melakukan sebuah penyucian diri, sebuah perjalanan pulang untuk kembali menjadi hamba, bukan lagi menjadi budak dari pujian-pujian manusia. Langkah pertama, mulailah dengan sebuah ritual fajar. Bayangkan, di saat dunia masih tertidur lelap dan cahaya matahari pun belum lagi menyentuh ufuk, aku ingin kita duduk diam. Di sana, di sudut ruangan yang paling hening, coba jauhkan gawai atau apapun yang menghubungkan kita dengan penilaian dunia. Rasakan dinginnya udara yang menyentuh kulit kita. Di momen itu, lihatlah diri kita dalam kejujuran yang paling murni. Tanpa jas yang mahal, tanpa gelar di depan nama, bahkan tanpa angka di saldo rekening kita. Siapakah kita sebenarnya? Kita hanyalah seonggok daging dan ruh yang sangat-sangat kecil di hadapan semesta yang maha luas. Sapalah dirimu sebagai seorang hamba. Katakan pada hatimu, aku bukan apa-apa dan aku bukan siapa-siapa tanpa izinnya. Rasakan betapa damainya menjadi kosong di hadapan Sang Pencipta. Langkah kedua, cobalah melakukan kebaikan tersembunyi. Pernahkah saudaraku merasakan betapa ringannya hati saat kita memberi, tapi tak ada satupun jiwa yang tahu? Aku ingin kita mencoba ini. Lakukanlah satu hal baik saja setiap hari, tapi pastikan identitas kita terkubur rapat. Bantulah orang asing yang sedang kesusahan, berikan sedekah tanpa meninggalkan nama, atau sekedar memindahkan duri di jalan tanpa mengharap ucapan terima kasih. Lihatlah apa yang terjadi. Ego kita pasti akan memberontak. Ia ingin dipuji, ia haus ingin diakui. Namun, saat kita tetap memilih diam, disitulah ego itu perlahan-lahan luruh. Kita akan menyadari bahwa berbuat baik itu bukan tentang siapa yang melakukan, tapi tentang manfaat yang dirasakan. Kita belajar bahwa untuk menjadi cahaya, kita tidak butuh tepuk tangan. Lalu yang ketiga, setiap kali rasa bangga itu muncul, saat ada suara di dalam kepala yang membisikkan betapa hebatnya kita banding orang lain, segeralah bisikan doa kerendahan hati. Tundukkan kepala dan bisikan dalam hati, "Ya Allah, jangan biarkan aku melihat diriku lebih tinggi dari siapapun." Sebab, saudaraku, kita harus sadar sepenuhnya. Setinggi apapun kursi yang kita duduki saat ini, tanah yang kita injak tetaplah sama. Kita semua menghirup oksigen yang sama. Dan pada akhirnya, kita akan kembali ke liang lahat yang ukurannya sama pula. Tidak ada jabatan yang dibawa mati. Tidak ada pangkat yang bisa menyogok waktu. Di hadapan semesta, kita semua setara. Kita hanyalah barisan hamba yang sedang mengantri untuk pulang. Maka, lepaskanlah beban ego itu. Biarkan ia pergi bersama angin. Karena hanya ketika kita berani menjadi bukan siapa-siapa, barulah kita akan menemukan jati diri kita yang sebenarnya di mata Tuhan. Bukankah jauh lebih lega bernafas tanpa perlu berpura-pura menjadi raksasa? Saudaraku, coba pejamkan matamu sejenak. Aku ingin mengajak kita membayangkan sebuah pemandangan yang begitu tenang. Bayangkan, kita sedang berdiri di tepi pantai yang sangat luas. Tepat saat matahari perlahan, sangat perlahan, tenggelam di ufuk barat. Di sana, tidak ada satupun orang yang mengenal namamu. Tidak ada yang tahu apa jabatanmu di kantor. Tidak ada yang peduli berapa digit saldo di rekeningmu atau seberapa mewah mobil yang kamu parkir di garasi rumahmu. Di hadapan samudra yang megah ini, kamu hanyalah sebutir pasir. Kecil, sangat kecil. Tapi anehnya, pernahkah kita merasakan justru saat kita merasa kecil dan bukan siapa-siapa, batin kita malah merasa sangat lapang. Inilah keajaiban dari melepaskan ego. Selama ini, kita seringkali merasa sesak karena kita terlalu sibuk membesarkan diri kita sendiri. Kita ingin selalu dilihat, ingin diakui, ingin dianggap paling penting. Kita membangun benteng yang begitu tinggi dari embel-embel duniawi, seolah-olah tanpa itu semua, kita hanyalah kehampaan yang tak berarti. Padahal, kebahagiaan sejati tidak pernah tinggal di puncak menara yang tinggi dan dingin.
Kebahagiaan itu justru ada di ruang hati yang luas, ruang yang cukup lebar untuk menampung rasa syukur dan cukup rendah untuk memeluk kasih sayang kepada sesama. Maka, jangan pernah takut untuk menjadi bukan siapa-siapa, karena di titik itulah keajaiban spiritual akan terjadi. Saat kita melepaskan semua label duniawi, kita tidak lagi terkotak-kotak oleh ego, kita tidak lagi terbebani oleh ekspektasi manusia yang melelahkan. Di titik nol ini, kita justru menjadi milik semesta. Kita merasa terhubung dengan setiap embusan angin, setiap tetes hujan yang jatuh di keheningan malam. Kita menjadi kaya, meski tangan kita kosong, karena kita memiliki ketenangan yang tak bisa dibeli dengan harta apapun. Kita menjadi mulia meski tak dikenal, karena ketulusan kita hanya tertuju pada Sang Pencipta. Saudaraku, mari kita berdamai dengan diri sendiri. Mari kita bersihkan ego kita setiap hari. Coba katakan pada hatimu sekarang, aku tidak butuh pangkat untuk menjadi manusia yang bermanfaat. Aku tidak butuh tepuk tangan hanya untuk merasa bahwa jiwaku berharga. Lihatlah ke dalam. Rasakan denyut kehidupan yang murni di sana. Di sanalah Tuhan sedang menunggu kepulanganmu. Pulanglah ke jati dirimu yang asli. Jiwa yang tenang, yang mencintai tanpa syarat, dan yang berserah tanpa tapi. Tersenyumlah. Hari ini, biarlah semua beban itu luruh begitu saja. Mari kita jalani hidup ini dengan langkah yang jauh lebih ringan. Bukan sebagai raksasa yang sombong, tapi sebagai hamba yang penuh cinta. Tersenyum. Selamat pulang ke dalam rumah kedamaian di hatimu sendiri. Selamat menjadi milik semesta selamanya.